Salam logistik, podcast logistik Indonesia, the best logistik. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa, salah satu praktisi yang bergerak di udara, Pak Handi Mulyanto. Selamat datang Pak. Karena ini kita kondisinya pandemi corona, maka kita wajib untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Sebelum kita mulai, monggo headphone-nya digunakan. Oh iya, silakan. Iya, kasih. Kita lepas dulu biar enak, nyaman. Oke ya Pak Andi. Sehat kabarnya Pak Andi? Sehat. Alhamdulillah. Pak Handi ini nama lengkapnya adalah Antonius Handi Mulyanto, betul ya Pak ya? Betul, ya. Jenengan asli kelahiran mana Pak Handi? Kelahiran Jakarta. Saya anak Betawi. Asli ya? Asli. Anak Betawi asli. Bukan KW. Jenengan non sewu Pak Andi, tinggal di Jakarta atau tinggal di Surabaya? Saya sekarang ini tinggal di Sidoarjo. Tinggal di Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Apa namanya Pak Handi? Mohon maaf. Pak Handi ini sekarang kesibukannya apa? Saya kesibukannya sehari-hari ini kebetulan mengelola sebagian lahan yang ada di Terminal T2 Bandara Juanda. Bandara Juanda. T2 itu berarti Terminal Kargo ya? Terminal Kargo Internasional itu ya Pak? Iya betul. Angkasa Pura. Kebetulan ini lahan ini sebenarnya di luar dari Angkasa Pura. Jadi lahan dari Angkatan Laut. Lahannya punya Angkatan Laut. Iya. Pak Handi dipercaya untuk jadi pengelolanya di situ. Iya betul. Oke. T2-nya ini kalau nggak salah ya, Pak Handi kan juga punya perusahaan di T2. Iya. Apa itu Pak namanya? Kebetulan saya namanya Prisma Kargo. Prisma Kargo. Betul. Pak Handi sebagai saya kebetulan GM di situ. GM-nya. Iya. Prisma Kargo. Prisma Kargo ini bergeraknya di bidang transportasi udara ya? Iya, betul. Melayani rutenya? Seluruh Indonesia. Tapi domestik ya? Domestik. Internasionalnya belum? Internasional sudah ada, cuman kita pakai kebetulan partnership, iya. Jadi kerjasama. Kalau ini Pak Handi, ya. Pak Handi ini sudah mulai masuk ke logistik Indonesia ini, mulai ikut dunia persilatan dalam logistik Indonesia ini mulai dari tahun berapa? Sorry loh Pak, aku ngomong dunia persilatan. Iya. Kalau di persilatan dari kargo sebenarnya saya mulai dari tahun 1998. Ya, sebelum ada kegiatan peralihan ya antara waktu zaman Orde Baru ke reformasi begitu. Oke. Langsung ke udara jenengan Pak Andi. Kebetulan saya basicnya sebenarnya di pendidikan. Sebelumnya apa pernah kuliah pendidikan atau bagaimana kalau boleh tahu? Kalau saya sebenarnya kuliahnya itu di Bina Nusantara. Binus, ya bidang komputer. Jadi pada waktu itu saya mulai mengajar itu di saya sebenarnya bukan di pengajar sebenarnya. Itu dulu kecelakaan aja. Kok bisa kecelakaan? Kecelakaannya jadi gini. Dulu itu Dulu itu saya waktu SMP itu memang nggak punya komputer. Jadi di sekolah itu dibatasin komputernya. Anaknya banyak, nggak seperti sekarang. Sekarang komputernya mau beli komputer satu pun murah meriah. Dulu itu barang elit, betul.
Nah itu kan lulusan tahun berapa Pak? Menurut saya. saya lulusan tahun 19, kalau untuk Mulai dari SMA dulu deh. ya SMA itu tahun 86. 86. Jadi dari itu terus langsung kuliah di BINUS, mulai mengajar. Mengajarnya di di kursus sebenarnya. Kursus. Tapi dengar-dengar juga Pak Hendy juga jadi dosen. Iya, saya dosen ya, jadi kepala sekolah juga di Jakarta. Dulu di SMP Budi Anugrah. SMP, SMA di Budi Anugrah itu kita jadi guru, dari kepala sekolah juga gitu. Kepala sekolah di sana ya. Betul, iya. Terus kok jenengan bisa-bisanya Pak lari ke logistik? Nah, sebenarnya ini waktu lagi itu kita kebetulan punya saudara, itu dia memang konsentrasinya di kargo. Dulunya ground handling, jadi ikut-ikut tender, loading unloading, aircraft cleaning. Nah, saya diminta untuk membantu beliau menjadi direktur dulu. Nah, di situ saya mulai belajar. Kebetulan dulu ada teman-teman kita yang ada di Garuda, itu udah Pak Andi, panjenengan langsung aja kursus basic cargo atau dangerous good dan sebagainya. Saya bilang oke. Saya bilang di mana? Ya akhirnya kita diarahkan di kursusnya Garuda. Gitu, kursusnya Garuda. Mulai masuk Garuda tahu? Enggak, itu kursus ya. Kursus. Jadi setelah kursus kargo, perusahaan tersebut Prisma itu membentuk menjadi agennya dari kargo, dari kargonya Garuda. Dulu ada namanya Indonesian Air. Ada juga Batavia Air. Ya. Dulu masih ada itu. Nah, sudah mulai dirintislah di Jakarta. Setelah Jakarta ada peluang lagi kita di Surabaya. Nah, ini mulai ke Surabaya. Tapi startup awalnya di Jakarta. Startup awalnya di Jakarta. Jakarta. Cukup lama banget ini Pak Andi. Ya, kebetulan aja ini. Jadi yang tadi saya bilang kecelakaan, jadi larinya terdamparnya di kargo gitu, di kargo udara gitu. Untuk akhir-akhir ini Pak Handi kan kalau boleh kita bilang, jadi Pak Handi Mulyanto ini adalah bukan ini ya, GM-nya Prisma Cargo. Iya, betul. Jadi GM dari Prisma Cargo, dia handling yang namanya air freight. Iya, betul. Dalam kurang lebih 1-2 tahun belakang ini kita semua yang bergerak di dunia logistik, sebetulnya bukan logistik aja ya, tapi hampir semuanya mempunyai kendala. Ya. Apalagi 2 tahun terakhir ada yang pandemi global yang corona ini. Ya. Nah, bisnis udara dari segi sudut pandangnya Prisma Cargo kayak gimana Pak Andi dampaknya? Kalau dampaknya itu sebenarnya dilihat dari fasilitas dari modanya. Kalau lihat dari moda, maka terbentur dengan masalah pesawat. Ya. Nah, pesawat di saat pandemi itu pada grounded semua. Jadi inilah badai yang terburuk di bidang udara sebenarnya, sehingga pengusaha kargo termasuk juga dengan Prisma ini berdampak negatif terhadap segi bisnisnya dari udara. Banyak dialihkan ke darat maupun ke laut, sehingga kalau lihat
perjalanan barang itu biasanya agak lama seperti yang dibanding dengan yang sebelum pandemi ya, pandemi. Nah, itu dampak yang paling nyata. Selain itu juga terbentur juga masalah proses dari penjualan maupun pembelian barang ini terganggu juga karena pabrik-pabrik juga stop kan pada waktu tahun kemarin, sehingga itu berdampak negatif banget ya dalam perekonomian. Pada intinya karena adanya pandemi itu memberikan dampak yang negatif untuk semua kalangan. Iya, betul. Nah, ini yang mau ditanyakan dari seorang Pak Handi nih. Kiat-kiatnya bisa survive dari kondisi badai yang terlalu, kalau menurut saya ini cukup lama Pak Handi badainya. Caranya jenengan untuk survive gimana? Ya, kita harus saling bergandengan tangan sebenarnya. Nah, bergandengan tangan itu harus kita motori sendiri. Dalam arti kata di dalam internal kita juga kita harus benar-benar saving, kita benar-benar harus rangkap kerja, apalagi di saat pandemi itu kan kita harus kerja di rumah. Nah, untuk itu pakai itu namanya dari Prisma juga menerapkan WFH Pak, work from home itu? Iya, menerapkan juga. Itu yang pertama-tama ya, bulan Januari tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu awal-awal itu memang berdampak sekali ya. Februari, Maret, April kalau nggak salah itu mulai. Kalau dia kemarin udah mulai karena sudah ada vaksinasi dari pemerintah, itu agak lebih longgar lah ya, agak lebih longgar gitu. Jadi yang bisa ini ambil kesimpulan dari Pak Handi barusan ini untuk bisa survive dari pandemi global tadi, dari perusahaannya Pak Handi, mereka menerapkan mereka harus kerja lebih giat. Dengan yang biasanya handle satu pekerjaan mungkin ini dirangkap kasarannya seperti itu. Betul. Jadi dimaksimalkan. Terus tapi aku kok masih kurang, dalam artian masih kurang itu pasti ada tips lain Pak. Sebenarnya sekarang ini di dalam modernisasi sempat motong-motong karyawan nggak Pak? Maksudnya pengurangan? Ya sempat juga ada pemotongan kos ya. Pasti itu ada terjadi pemotongan. Cuman yang memang perlu yang kita garis bawahi sekarang ini, semua ini arahnya itu sudah ada yang namanya digitalisasi. Makanya kita berharap digitalisasi ini menjadi peluang untuk kita bisa memasarkan produk-produk yang kita jual. Nah, produk-produk kita jual pun kita perlu adanya namanya simbiosis mutualisme baik darat, laut, udara, sehingga kita perlu ada satu link teman-teman kita. Jadi nggak bisa juga kita harus berdiri sendiri ya. Kita harus bergandengan tangan, apalagi saat-saat pandemi ini ya. Kosnya mesti kita pangkas seminim mungkin, tapi kalau seminim mungkin kita pangkas, berarti pendapatan juga kita akan minim, itu udah otomatis. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Ya kita harus kerjasama dengan teman-teman kita baik di darat maupun laut ya. Nah, kita harus koordinasi gitu. Jadi kolaborasi, simbiosis mutualisme biar sama-sama bisa bertahan hidup. Betul. Sepakat sih Pak. Karena kalau yang kecil-kecil aja nggak mau bersatu, semua kayak gimana kan gitu ya. Setuju. Iya. Dalam perkembangan bisnis udara yang sekarang, Indonesia menurut segi sudut pandangnya Pak Handi sendiri kurang di mana Pak? Yang non sewu Pak, mungkin ada saran untuk ke pemerintahan atau mungkin ke teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin nanti akan nonton acara ini, mungkin jenengan punya saran atau mungkin kata-kata yang ingin disampaikan seperti itu. Begini Mas Beno. Jadi secara hati nurani sebagai ibaratnya saya pemerhati lah ya. Mempelajari sekian tahun tentang masalah logistik, itu perlu ada perubahan-perubahan drastis pada diri dari
penyelenggara khususnya untuk di perhubungan udara ya, di udara. Nah, pengelola dari ke bandar udara pun harus benar-benar mereformasikan diri, ya, mereformasikan diri sehingga bisa meningkatkan pelayanan khususnya kepada pengguna jasa. Yang kita harus prioritaskan adalah anak-anak bangsa yang saat ini berdampak luas kepada teman-teman kita, khususnya teman-teman yang dimana yang kita anggap sebagai UKM logistik, yang mereka hanya punya izin usaha logistik yang ada cuman di Surabaya saja, atau paling banyak 2 atau 3 pulau lah. Contoh misalnya Surabaya, Jakarta, sama Semarang misalkan. Padahal semua ini harusnya linknya luas, ya. Nah, ini yang kita kelompokkan sebagai UKM logistik, yang mana harusnya ada pembinaan dari kementerian. Dari kementerian. Betul. Ya, kalau lihat dari sekarang lebih, kan non sewu Pak, lebih tepatnya ke kementerian apa? Ke Kementerian Perekonomian atau Perindustrian atau yang bagaimana? Saya melihat, soalnya ini masalahnya satu, kita geraknya di bidang logistik, ya, di jasa pengiriman. Terus kemudian kita juga membahas tentang masalah badan usaha, UKM tadi, usaha kecil menengah. Kalau yang dinamakan UKM itu pasti adalah usaha yang baru berkembang, dan mereka kasarannya, orang anak saya itu aja masih kecil butuh tak tuntun Pak, seperti itu ya toh. Apalagi di dunia persilatan logistik ini, kalau misalkan non sewu Pak, yang senior di sana loh Pak, mudah-mudahan aja yang senior di sana lihat sehingga mampu untuk memberikan pendidikan setidaknya untuk UKM yang baru jalan itu, untuk biar bisa lebih maju. Sekarang pertanyaannya, kalau bukan putra Indonesia sendiri yang mau bergerak maju, terus mau siapa? Mau ngajarin siapa? Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, gurunya Mas Sinten. Nah, guru yang tepat itu sebenarnya adanya di Kementerian Kementerian Koperasi. Kenapa? Karena dia itu perusahaan-perusahaan yang memang harusnya dibina, bukan hanya kita konsentrasi kepada barang, tapi harus ada jasa juga. Nah, mereka ini harusnya ada pembinaan. Jadi harus ada sektor-sektor pembinaan khususnya untuk logistik ya. Karena teman-teman kita itu sekarang ini berdampak luas. Ya, coba bayangkan, mereka hanya kiblatnya kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah established ya. Bukan berarti saya tidak begitu senang dengan perusahaan-perusahaan yang established, tidak. Tapi sebagai anak bangsa, kita ini lihat ya, begitu banyak bertebaran anak bangsa kita yang mana mereka itu masih pemula, dan mereka itu masih mau bekerja. Betul. Nah, bayangkan satu perusahaan yang namanya logistik yang punya mobil 2 atau 3 itu pasti penyerapan tenaga kerjanya besar. Bener kan? Betul. Minimal 10 orang. Betul. Nah, minimal 10 orang dengan UKM yang sekarang ada dibina oleh pemerintah, itu satu UKM itu paling 5 atau 10 orang. Sama toh sebenarnya pembinaannya harusnya. Nah, ini harusnya kita harus pikirkan juga kepada UKM logistik. Ya, mungkin kata-kata UKM ini saya hanya sadur aja. Mungkin ada pemerintah lebih tepatnya pakai UKL misalnya gitu ya, usaha kecil logistik misalkan. Monggo silakan. Tapi perlu ada pembinaan dari pemerintah. Pembinaan bagaimana? Pembinaannya mulai dari yang tadi Mas Ben, mulai dari fasilitas ya. Fasilitas mengenai masalah pendidikan tadi ya, pendidikan untuk mengenai masalah harus dong harus diberikan. Nah, kedua, bagaimana cara mungkin UKM logistik tersebut diberikan sarana permodalan supaya dia bisa bersaing. Lalu mereka itu sebenarnya mereka punya product knowledge ya. Mereka tidak kalah dengan teman-teman kita yang sudah established. Saya yakin kok.
Nah, pengetahuan mereka sudah oke, cuman masalahnya adalah mengenai masalah dana, pendanaan dan sebagainya, supaya dia establish seperti apa, ya. Terus bagaimana mengurus izin. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, Pak Jokowi sudah memberikan satu gebrakan yang baru ya, gebrakan baru bahwa teman-teman juga sudah mulai nih proses untuk dia itu jadi PT, meskipun baru 2 orang atau 3 orang dia sudah mulai PT. Nah, PT pun membuat PT itu tidak pakai uang. Nah, itu saya pikir ini terobosan baru ya. Nah, kalau itu PT itu bisa berdiri dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah established untuk melakukan ikut tender. Ini kan persyaratan tender kan harus ada PT. Betul. Ya, harus ada legalitasnya sehingga dia bisa ikut. Nah, jadi nggak dompleng lagi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu loh, sehingga anak-anak bangsa kita dorong dia bisa ikut maju. Nah setelah itu jadi hingga bisa bisa bersaing sehat. Ngomong-ngomong aku tak minum ya. Iya, monggo. Boleh. Agak cuek nih kok, orang Jakarta cuek. Pak Adi diminum, silakan. Kita minum kopi. Nih, mantap. Jangan salah, kopi yang jenengan minum ini salah satu UKM juga, Pak. Wah. Jadi ini kopi asli homemade ini ya, dia salah satu UKM yang ada di Mojokerto. Karena di Mojokerto itu banyak penghasil kopi. Nah, salah satunya ini kopi anak lanang. Kopinya campur jahe sih. Begitu ya. Rasanya lumayan. Lumayan enak nih. Enak sekali. Saya minum lagi ya. Monggo, Pak. Oke. Nah, itulah. Jadi tadi keinginannya Pak Handi adalah menyampaikan ke mereka sebagai guru kita yang ada di pemerintahan, lakukanlah edukasi ke anak-anakmu, putra-putra bangsa Indonesia. Karena kalau misalkan anak-anakmu ini kamu biarkan tanpa adanya edukasi, Anda tidak mau turun ke jalan, ke lapangan, Anda nggak akan pernah tahu bagaimana susah dan dukanya mereka yang melakukan bisnis ini. Itu yang penting. Karena kalau sudah diedukasi, dikasih tahu caranya, oh seperti ini kalau misalkan mau makan, seperti ini kalau mau jalan. Kemudian baru dikasih pendampingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam, contohnya mungkin kayak misalkan ketipu si A, ketipu si B, seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya. Mungkin anunya kayak gitu. Iya. Betul. Dengar-dengar Pak Handi juga mau startup yang namanya platform. Iya. Itu terinspirasi dari mana Pak? Ini platform tadi itu gunanya untuk apa dulu sih? Oke. Sebenarnya gini, diawali dari melihat kenyataan dari teman-teman yang tadi saya katakan bahwa mereka ini teman-teman kita, anak-anak bangsa, yang mana mereka itu mau bekerja, punya product knowledge mengenai masalah logistik, tapi dia keterbatasan modal, keterbatasan bagaimana bikin perusahaan, ya, keterbatasan mereka ini yang menjadi awal citra bakal saya mendorong supaya kita bersama-sama membuat satu perkumpulan ya dengan teman-teman juga, kebetulan ada asosiasi. Asosiasi inilah yang menjadi gerakan, bahwa gerakan tersebut gerakan logistik dari anak-anak UKM tadi. Dari anak-anak UKM. Nah, dari anak-anak UKM kita buatkan gerakan ini supaya teman-teman yang namanya seluruh Indonesia, yang namanya putra bangsa, yang namanya anak-anak bangsa itu bisa menyokong satu sama yang lain, karena ini logistik. Betul. Kalau nggak ada konektivitas nggak bisa jalan.
Itu satu. Nah, bagaimana caranya teman-teman kita ini sebenarnya UKM itu kalah dengan teman-teman kita yang sudah established. Kenapa? Mereka gampang loh bikin program. Mereka nggak usah pakai repot-repot. Mereka tinggal bayar, hire segala macam. Itu mereka bisa bikin. Seluruh Indonesia dia bisa pakai. Itu kalau yang punya duit. Itu pakai duit. Tapi kalau yang nggak gimana, Pak? Ini yang kita pikirkan. Ini yang kita pikirkan. Sebagai anak bangsa, kita harus pikirkan bagaimana mereka-mereka ini. Maka itu kita bikin, saya bilang kita bikin satu asosiasi, itu UKM logistik. Kita create satu program di mana program tersebut untuk kegiatan anak-anak bangsa di situ, khususnya untuk logistik. Mereka bisa sinergi antara darat, udara, laut, baik tongkat estafet segala macam, sistemnya bagaimana, sarga itu kita benar-benar kita berikan secara gratis, tidak perlu lagi mereka keluarkan uang. Jadi konsentrasi di situ. Tapi banyak juga, Mas Ben, ada tanya sama saya, Pak Andi, kalau Anda sudah buat gini, UKM itu kan membutuhkan dana, gimana caranya? Makanya itu saya bilang, waduh, kalau kayak begini berarti kita harus pikir ulang. Kita bikin satu platform tersebut yang kita namakan adalah Oktomoda. Iya, Oktomoda itu kita buat untuk teman-teman seluruh Indonesia yang memiliki asosiasi. Nah, asosiasi itulah diberikan program, kita berikan kepada anggota-anggota, mereka bisa create semua segala macam, baik asosiasi fintech lah, asosiasi barang dan jasa, produsen dan sebagainya, asosiasi segala macam itu bisa menyatu di situ dan dia bisa bersinergi sebagai anak-anak bangsa di situ. Untuk apa? Satu, dia bisa menekan cost logistik. Bukan cuma cost logistik yang akan ditekan, tapi ini akan menurunkan harga atau biaya cost Indonesia menjadi lebih baik. Betul. Tidak yang seperti sekarang peringkatnya. Iya. Kalau kita ngacu sama penilaian LPI untuk logistik Indonesia, itu Indonesia masih peringkat keberapa, bro? Betul. Untuk kelas ASEAN aja, seperti itu. Kalau misalkan banyak terobosan-terobosan yang dicapai, pasti nanti cost untuk pengiriman akan jauh lebih berkurang, kan seperti itu. Betul. Tapi semuanya butuh dorongan, juga butuh bantuan dari pemerintah. Iya. Nggak gitu juga, satu lagi juga, bahwa mereka yang punya barang, produsen barang, mereka nggak usah khawatir. Kenapa? Ini yang jaga adalah asosiasi. Legalnya apa? Legalnya ada. Jadi mereka nggak usah khawatir masalah, ini perusahaan apa iki ya? Gitu ya. Logistik apa sih? Jadi mereka itu sudah ada di backup sama asosiasi. Maka itu asosiasinya siapa? Ya asosiasi itu loh PPLI yang kita dirikan sebagai UKM logistik. Apa itu PPLI? Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Nah, dialah yang fight, dia yang kontrol, dia yang sebagai balancing dari segala macam penjualan jasa. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya waduh, saya khawatir Pak Andi itu kan ada izin apa enggak? Enggak lagi, bro. Udah dijaga itu sama asosiasi. Karena pengurus-pengurusnya juga legal. Betul. Gitu. Nah, dan disahkan oleh kementerian. Legalitasnya udah ada, safety-nya aman. Jangan takut-takut, jangan khawatir. Nah, sehingga UKM logistik yang dimanapun mereka ada, mereka sudah bisa mengangkat citra. Makanya kemarin saya bicara waktu di meeting juga bahwa, bro, kalau memang mau pakai, jangan pakai nama Anda dong, pakai dong teman-teman kita yang anak-anak bangsa punya di daerah-daerah. Kalau di daerah itu namanya A, ya A, tapi di bawahnya itu legalnya apa, gitu loh. Itu joint partner yang baik. Jangan sampai turunkan papannya di anak daerah, putra-putra daerah, tapi naikannya
Satu nama satu ya? nama. Kasihan bro. Numpang nama beken kan. Gitu. Tapi kalau saya amati tadi dari perkumpulan itu, kalau ini kan lebih khasnya ke masyarakat umum. Dalam artian masyarakat umum bisa menggunakan jasa dari para UKM logistik tadi. Ya. Nah, UKM logistik yang bergabung menjadi satu wadah tadi di PPLI ya Pak ya, Ya. Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Untuk legalitas sudah. Ya. Terus untuk namanya UKM itu jelas mereka pasti butuh dana dong. Betul. Ya. Tujuannya ini yang dari pemerhati logistik kayak Bapak Handi sebagai pembimbing ya, pembina juga di PPLI. Itu susah nggak sih Pak ngurus yang namanya dana untuk mendanai UKM tadi? Ya, inilah Butuh ini kan Pak, apa namanya? perjuangannya. Butuh perjuangan Ya. satu, terus yang kedua juga butuh supporting ya kan? Ya, Pasti. Karena ngurusnya kemana dulu Pak Nun Sewu? Ya, kita karena ini secara batin saya itu untuk kemaslahatan umat anak-anak bangsa Indonesia, itu kita lagi coba, kita akan buat supaya Oktomoda itu digawangi dengan koperasi. Karena koperasi itu nanti yang akan supporting semua, jadi ini kesejahteraan untuk umat ya, untuk anak-anak bangsa sebenarnya. Ya. Jadi kalau untuk larinya ke perusahaan-perusahaan ini agak repot ya, Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga mereka ini bisa pendanaan itu larinya ke koperasi, ya, anak-anak bangsa segala macam itu bisa masuk sana. Nah, satu sisi juga ada asosiasi-asosiasi yang kiblatnya sebagai financial teknologi. Kita kerjasama juga dengan financial teknologi. Nah, ini yang kita buka seluas-luasnya, termasuk bank juga akan masuk berkecimpung di dalam Oktomoda, sehingga tapi mereka itu semuanya masuk melalui asosiasi. Ya, melalui asosiasi. Kenapa? Di dalam legalnya itu kontrolnya by asosiasi. Jadi gitu. Antara asosiasi yang akan bekerja sama. Betul. Jadi Oktomoda dengan asosiasi dengan anggota dengan anggota dari asosiasi. Berbagai asosiasi itu ada di situ. Jadi kontrol semuanya sebenarnya bukan di Oktomoda, kontrolnya adalah di pengurus-pengurus yang ada di asosiasi. Begitu. Kita berharap sih dengan adanya di Oktomoda maka konsennya untuk sebagai pengurus asosiasi itu bisa benar-benar kepentingan anggota itu bisa diutamakan dibanding kepentingan yang lain. Saya tidak jauh sebut untuk bicara masalah yang lain, karena itu ranahnya nanti saya dikiwir. Tapi ini kalau misalkan ada Pak Jokowi di depan, terus Pak Jokowi bilang, sing iso tak bantu apa boleh? Ini yang bisa yang kita berharap sih dari Pak Jokowi juga bisa memperhatikan UKM logistik khususnya. Dengan cara apa? Apa cuma dilihat? Atau dikunjungi atau yang bagaimana? Misalkan ini Pak Jokowinya ngomongnya agak kritis nih Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, kita berharap sih dari Pak Jokowi bisa memberikan satu mempermudah kepada teman-teman logistik untuk bisa berkembang. Ya. Kepengurusannya. Ya. Lalu sistem yang kita rancang di Oktomoda ini sebenarnya sistem untuk nasional, untuk mendukung programnya Pak Jokowi dalam meminimize cost logistik. Jadi sebenarnya ini cost logistik tuh bisa kita turunkan dengan kita bisa pangkas dengan satu bentuk sistem yang seperti ini. Nah, kita harapkan Pak Presiden itu bisa
membantu masalah ini. Iya loh, bener loh. Soalnya kalau logistik mau kosnya diturunkan, satu sebetulnya Pak Jokowi ini gebrakannya banyak. Ya. Dalam artian presiden kita ya, gebrakannya banyak. Salah satu memperbaiki infrastruktur jalan-jalan. Betul. Tapi itu nggak cukup loh. Ya. Karena untuk di bidang logistik kalau mau mangkas kos yang besar bukan cuma dari segi infrastrukturnya. Ya. Karena negara Indonesia kan kita tahu Pak, Betul. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. Ya. Paling tidak harus ada transformasi masalah digital. Ya. Kalau orang sudah dikasih kemudahan untuk ngirim barang, dia sudah menggunakan handphone, kasarannya dia digitalisasi ya kan, itu akan banyak yang akan dipotong. Iya, betul. Ya, itulah yang tadi saya katakan bahwa dengan adanya satu portal di mana portal tersebut adalah bisa digunakan untuk memaintain database dari seluruh asosiasi oleh pengurus-pengurus asosiasi, berbagai pengurus-pengurus asosiasi yang berada di portal tersebut, dan anggota-anggota itu bisa bersinergi, bisa mencari sesuatu yang dihasilkan oleh anak bangsa, baik UKM logistik maupun UKM barang, maupun pengusaha-pengusaha logistik, pengusaha-pengusaha barang dan sebagainya. Itu the cost itu cukup sekali, saya rasa bisa pangkas ya. Itu satu. Kedua ya memang satu sisi juga ini mungkin centilan-centilan yang agak ekstrim yang kita sampaikan ke Bapak Presiden juga, bahwa di pelabuhan-pelabuhan pun perlu adanya pemangkasan-pemangkasan. Contoh, ini pernah saya bicarakan juga nih, Mas Benny. Ya. Pada waktu itu di Surabaya saya ada meeting dengan. Soalnya ini Nun Sewu, biar tahu juga Pak Handi ini kelasnya asosiasinya banyak ya Pak ya. Dulu sempat di Alfi apa sampai sekarang? Saat ini saya jadi hanya pemerhati aja di Alfi. Alfi. Anggota aja. Dulu memang sebagai ketua bidang udara Jawa Timur. Ketua bidang udara Alfi Jawa Timur. Nah, ini saya cerita ke belakang nih waktu di Alfi ya dulu. Saya sampaikan bahwa bagaimana kita kos logistik kita bisa mau pangkas kalau kita mau mangkas tapi yang di pelabuhan tidak mangkas. Kita harus sama-sama komitmen. Ya. Kasarannya udara pangkas, pelabuhan juga pangkas. Ya, udara laut, udara sama pelabuhan juga kita pangkas. Nah, udara itu kan ada macam-macam. Jadi pangkasnya itu kita harus pangkat menyeluruh. Nah, baik di pengelola bandara itu harus mangkas juga. Caranya gimana mangkas? Contoh misalnya, uang sekarang itu kalau namanya Surabaya Jakarta itu ditempuh 9 jam, betul nggak? Betul. Ya kan? 9 jam. Nah, bagaimana kondisi kalau barang-barang yang urgent itu bisa cepat sampai ke Jakarta? Itu pasti pakai udara. Nah, bagaimana kita bisa kos itu turun? Itu kita lihat kalau di Pulau Jawa itu kan ada bandara banyak tuh. Iya. Cengkareng, Halim, Jogja, Semarang, ya terus Surabaya. Nah, Malang. Nah, itu kalau bandara itu kita pangkas, misalkan airline turunin 50%, warehousing turunin 50%, handling turunin 50%. Cepet gak itu? Cepet. Tapi bisa nggak kalau misalkan turun 50% itu, kenapa kok harus diturun 50%? Pasti ini banyak. Nah, ini nih, ya betul. Kan? Ya. Ini untuk kita bagaimana caranya untuk mempercepat alur dari logistik, umpamanya seperti itu. Oke. Gitu. Ini contoh-contoh yang memang banyak contoh-contoh yang lain. Tinggal tergantung kita ada niat gak untuk menurunkan kos logistik nasional supaya kita bisa turun. Itu aja. Soalnya kalau misalkan nurunin cuman 1-2 orang yang menggebu nggak bisa. Oh iya, maka dari itu harus saling jabat tangan. Betul. Semua praktisi yang ada di Indonesia, khususnya logistik, harus sama-sama bergerak supaya supaya logistik Indonesia itu bisa menjadi yang terbaik. Betul. Saya sendiri sebagai anak bangsa juga harapan saya baru kan Pak di logistik ini.
Tapi saya kepenginnya itu logistik Indonesia itu bukan dipandang sesisih moto, Pak. Ya. Kalau orang Jawa bilang sesisih moto itu sebelah mata aja. Iya. Masa sih kita nggak bisa berdiri tegak di negara kita sendiri? Betul. Contohnya biar maju yang kayak gimana? Iya. Ya, ayo kita semangatin teman-teman. Salah satunya itu. Iya. Yang kedua, menggunakan platform tadi Iya. biar lebih mudah, biar lebih praktis. Iya. Pos juga bakalan terpangkas. Betul. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan orang baru itu kan kasarannya kayak murid, butuh bimbingan dari seorang guru, butuh tuntunan dari orang tua. Orang tuanya siapa? Orang-orang yang sudah berkecimpung, yang sudah melakukan logistik ini dari jauh-jauh hari. Kalau Benny anak kemarin sore, Pak, orang saya umur masih berapa? Masih 30, Pak. Kan seperti itu ya. Menurut saya, Mas Benny Ya. ini best logistik. Iya. Itu kok kata-katanya ini the best berarti kan? Iya. Ya. Itu mulai ini nggak apa-apa kan saya nanya ya. Oh, iya. Jadi tak dibalik lu ya. Aku jadi hostnya. Hostnya ditanya ya. Ini dari tahun berapa sih Mas Benny? Kalau Benny sendiri ini berkecimpung di dalam logistik baru dari 2016, masih kemarin sore masih open tour, Pak. 2016 saya ikut orang, terus kemudian 2017, 2018 itu saya buat legalitas. Jadi buat persyaratan terbatas itu mulai 2018 sampai sekarang 2021, kurang lebih masih 3 tahun ya, Pak ya. Iya. Nah, Best Logistics sendiri ini sebetulnya nama perusahaannya adalah PT Benny Surabaya Transport. Oh, PT Benny Surabaya Transport. Trans. Nama beken, nama kerennya itu jadi Best Logistics Surabaya. Karena saya usahanya ada di Surabaya, base-nya tak ambil dari Benny Surabaya Trans tadi, Pak. Oh. Dari dulu mantap. pengennya jadi yang terbaik gitu Ya, loh. ya. Tapi akhir-akhir belakangan ini saya nyadar ternyata kalau bisnis itu ada beberapa level ya. Ya. Satu mulai bisnis yang mulai startup, terus kemudian bisnis yang sudah mulai harus branding, sampai yang bisnis yang bisa dipengaruhi oleh pemerintahan. Dalam arti kayak contoh aja simpelnya ada pandemi global ini, itu juga mempengaruhi usaha kita. Ya kan, bukan dari sistemnya kita yang sudah kasarannya kita berkembang, kita harus bikin yang terbaik, tapi ternyata dari luar juga pengaruhnya gede loh. Betul. Kan seperti itu. Pengennya terbaik, termasuk podcast logistik ini. Saya membuat namanya podcast logistik. Terus logistik Indonesia, the best logistik. Maksudnya saya adalah biar logistik yang ada di Indonesia ini bisa menjadi terbaik. Amin. Harapannya itu kan. Siap. Jadi nggak jauh-jauh dari Best Logistik Surabaya sebetulnya. Cuman harapannya lebih luas mungkin. Kayak gitu, Pak. Ngomong-ngomong, sudah berapa kendaraan nih sekarang truknya nih? Besar banyak nih kelihatannya kemana-mana. Saya lihat kemarin saya ke darat mau pulang itu kan saya naik kereta api. Turun, saya lihat keluar, wih, ada juga ini. Di stasiun juga ada, di jalan juga ada. Kelihatannya udah bertebaran nih pos Best Logistik ini. Kalau Best Logistik sendiri itu kan salah satu UKM yang ada di Surabaya, Pak. Iya. Ini berdirinya masih muda banget. Saya sadar kalau katanya Pak Jokowi, kowe kaum milenial ya. Nah, karena saya merasa kaum milenial, saya harus punya banyak ide yang harus saya wujudkan. Bukan banyak ide, tapi cuma dimimpikan, tapi harus dilaksanakan seperti itu. Kalau kendaraan, karena Nun Sewu, Pak, mohon maaf sebelumnya, Benny ini dari anak singkong. Saya modal dengkul, Nun Sewu. Alhamdulillah sejak 3 tahun saya punya 2 truk, terus sama 1 pick up. Selebihnya itu adalah yang saya terapkan, yakni Nun Sewu manajemen vendor. Jadi saya memanfaatkan konektivitas, kerjasama, kolaborasi dengan beberapa teman yang sudah memiliki kendaraan untuk sama-sama berjuang, mencari nafkah. Maksudnya seperti itu, Pak.
Nah inilah kita sama-sama sebagai UKM logistik ya Mas Benny ya. Jadi itulah yang ini jadi kasarnya ini adalah curhatan hati sebagai anak bangsa. Sebenarnya banyak lagi kalau kita lihat mungkin di kamera ini nggak masuk ya, muka kita mungkin kecil ya. Ya kalau kita kumpulin semua teman-teman kita yang di UKM logistik. Nah ini banyak banget yang memang tidak pernah dipublish ke keluar ya, tidak keluar, hanya segelintir orang aja yang kita memperjuangkan untuk masalah ini. Semoga bisa didengar ya sama Pak Presiden. Ya, semoga podcast logistik ini bisa menyampaikan aspirasi dari banyak kalangan pelaku usaha, khususnya di logistik Indonesia, agar bisa didengar untuk banyak orang. Satu, orang yang mungkin nggak tahu tentang logistik, mereka bisa mendapatkan informasi tentang logistik. Oh, udara itu kayak gini ya. Oh, kalau misalkan mau kirim kayak gini, kayak gitu-gitu Pak Andi. Tapi non sewu Pak Andi, pertanyaan terakhir. Pesan yang mau disampaikan ke teman-teman pelaku usaha logistik. Bersinergilah setiap saat, saling merangkul, saling mendukung, bukan saling menginjak. Karena logistik tidak ada namanya musuh, tetapi yang ada adalah bersahabat. Saling merangkul dan saling bergandengan tangan untuk kita bisa bersinergi, untuk bisa jalan bersama-sama. Harapan saya sebagai anak bangsa, nggak ada lain kalau bukan satu kata, kita bersatu. Di dalam logistik, kita turunkan harga bersama-sama, kita dukung programnya pemerintah, bagaimana caranya untuk menekan kos logistik nasional. Itu. Mantap, luar biasa banget Pak Andi. Kesimpulan terakhir yang bisa Bini sampaikan ke teman-teman yang nonton dari obrolan singkat kita sama Pak Antonius Handi Mulyanto, bahwasanya logistik Indonesia kalau Anda ingin maju maka bersatulah. Karena kalau misalkan Anda ingin jadi yang terhebat, silakan Anda maju sendirian sampai tidak ada orang yang mampu menandingi Anda. Tapi kalau ingin besar, Anda ingin maju untuk kemaslahatan umat, maka bergandengan tanganlah untuk sama-sama mencapai yang namanya maju yang sesungguhnya, sehingga Indonesia bisa menjadi logistik yang terbaik, the best logistik Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.